الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah, saat ini kita hadir di majelis ilmu, sementara saudara-saudara kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain, urusan ekonomi. Itu pun ibadah. Mencari nafkah ibadah. Tapi orang yang duduk di majelis ilmu ada nilai plus, Bapak Ibu. Kita tidak disibukkan di pagi hari ini dengan sesuatu yang melalaikan dari Allah. Ini nilai plus. Walaupun mencari kehidupan itu memang kewajiban, ada nilai ibadah di sana. Kalau diniatkan untuk Allah, karena Allah. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini atau pagi ini adalah memahami ibadah secara benar. Karena selama ini ada berkembang pemahaman yang salah tentang ibadah. Yang penting ibadah. Yang penting ibadah. Soal diterima tidak, bacalah Tuhan. Ada konsep pemahaman seperti ini. Yang penting sholat, bacalah Tuhan. Serah dia nak terima nak tidak. Akhirnya umat memahami ibadah ini secara serampangan, Bapak Ibu. Salah kaprah. Akhirnya ada sebagian umat Islam ini melakukan sebuah ibadah. Contoh Pak, ibadah sholat Pak. Itu cepatnya minta ampun Pak. Sudah viral ini beberapa tahun yang lampau. Kemarin saya nonton lagi di YouTube Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lebih cepat dari itu Pak. Kalau beberapa tahun belakang ini membaca Al-Fatihahnya ngebut Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin. Nah, kemarin saya tonton lagi lebih ngebut dari itu ternyata. Enggak berbunyi lagi Al-Fatihahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian baca suratnya pendek saja, Yasin, Allahu Akbar. Sudah Yasin langsung Allahu Akbar ya. Kemudian rakaat kedua saya lihat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Toha, Allahu Akbar. Seperti itu saja. Ini memahami ibadah yang keliru. Baik Bapak Ibu, apa itu ibadah? Kita melihat definisi ibadah adalah sebuah kepatuhan, ketundukan, ketaatan, penghambaan diri. Nah itu ibadah. Karena ibadah Allah adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Ada orang yang setengah-setengah menghambakan diri kepada Allah. Tidak ikhlas. Separuh hati Bapak Ibu. Di dalam melakukan ketaatan. Yang penting menggugurkan
kewajiban. Ada yang seperti itu. Kan ini memahami ibadah tidak benar. Yang penting sembahyang, yang penting puasa. Dia puasa tapi tidak melakukan menuruti tuntunan puasa. Dia sholat tapi tidak melengkapi aturan-aturan sholat. Seperti tumak ninahnya. Orang yang sholatnya cepat itu ada fatwa ulama, sholatnya itu tidak sah, Pak. Karena menghilangkan banyak rukun. Salah satu rukun sholat itu kan tumak ninah. Dia tidak tumak ninah. Walaupun orang-orang yang seperti itu memahami sholatnya tetap diterima oleh Allah. Jadi ibadah ini atau konteks ibadah itu luas. Bukan hanya sekedar sholat. Ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Kan konteksnya luas. Kesabaran, keikhlasan, berzikir, sholat, haji, semua itu ibadah. Menolong orang, menyambung tali silaturahim, itu ibadah. Nah, Ibnu Taimiyah memahami ibadah, dia mengartikan ibadah itu adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, ataupun hati yang disenangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Jadi hal-hal perbuatan, baik itu dari hati, perkataan, ataupun perbuatan yang Allah ridho, itu adalah ibadah. Ini konsepnya agak meluas kalau Ibnu Taimiyah. Jadi hal-hal yang baik, Allah ridho, itu ibadah. Hal-hal yang tidak baik, Allah murka, itu tidak ibadah. Begitu, seperti itu pemahaman Ibnu Taimiyah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah madhah adalah ibadah yang khusus, yang aturannya sudah baku. Itu dari Rasulullah. Seperti sholat, ini tidak bisa diganggu-gugat lagi sholat itu. Sholat subuh 2 rakaat tidak bisa lagi, itu sudah baku. Itu mahdoh. Yang ghairu mahdoh banyak. Menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada sesama, menolong orang. Banyak ibadah ghairu mahdoh yang tidak ditentukan, bukannya khusus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ibadah itu adalah ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kepada Allah, itu tidak dinilai ibadah. Kalau bukan karena Allah, itu tidak bernilai ibadah. Walaupun konteksnya, walaupun zohirnya adalah ibadah. Misal Bapak Ibu, kita sedekah, Pak, nyumbang duit. Tapi niatnya bukan karena Allah, tidak dinilai ibadah oleh Allah. Tidak ada nilai. Umpama dia bantu orang nih, dia punya niat nih. Biar dia tahu siapa aku nih. Itu bisa jadi, itu bukan ibadah, Pak. Atau dia sedekah, niatnya ingin dilihat oleh orang lain. Oh, dia sedekah. Biar orang lain tahu dia ini kayu, Pak. Biar orang tahu siapa saya ini. Itu tidak ibadah. Walaupun secara zohirnya dia beribadah. Dia sedekah kan ibadah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, itu bukan ibadah. Jadi Bapak Ibu, ibadah di dalam Islam ini sangat banyak. Ada hukum ibadah itu, kalau kita melihat konteks hukum, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah. Ini konteks ibadah nih Pak. Kalau yang wajib, kita tahu, itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan, dia akan mendapatkan sanksi dosa. Itu wajib. Kalau sunnah, ini dalam fikihnya adalah kalau dilakukan mendapatkan nilai pahala, kalau ditinggalkan dia tidak ada nilai dan tidak berdosa. Kalau makruh itu kalau dikerjakan mudarat, tidak baik. Kalau ditinggalkan ini mendapatkan nilai plus,
plus ini bisa pahala. Bagaimana dengan mubah? Mubah ini adalah perbuatan, bisa jadi nilai ibadah, bisa jadi tidak, Pak. Ini mubah, contohnya makan. Kita berjalan ke pasar, berjalan, Pak. Itu mubah, boleh-boleh saja. Kita senam, Pak. Itu mubah hukumnya. Nak senam boleh, nak berjalan kaki boleh, nak maraton boleh. Mubah. Mubah ini satu hal yang dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Ini kita contohkan satu saja. Contohnya makan, Pak. Makan itu kan hukumnya mubah. Ini bisa bernilai ibadah sebenarnya. Kalau makan itu dia niatkan untuk menguatkan diri, ya Allah aku makan ini ya Allah biar kuat aku puasa siang ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah. Dia punya niat itu, makan dia bismillahirrahmanirrahim. Itu ibadah, Pak. Catat ibadah. Sebaliknya ini bisa bernilai dosa, makan bisa berdosa, Pak. Bayangkanlah, dia makan, kemudian dia berniat, dem aku lah makan ini kuat, aku dia makanin aku lawan dia, badan aku lah kuat. Kan jadi dosa ini, tidak jadi lagi pahala dia. Tidak bernilai ibadah itu. Jadi konsep ibadah ini memang harus ini kita kembalikan kepada ayat Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh, tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan beribadah, mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam agama. Jadi ikhlas ini penting. Ruhnya ibadah itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas dia tidak ibadah. Bukan dalam konteks ibadah, walaupun kerangkanya ibadah. Begitu juga dengan sholat, Bapak Ibu. Jangan salah, banyak orang sholat, tapi di dalamnya tidak ada ingatan kepada Allah. Tapi di dalamnya tidak ada rasa ketundukan. Ya, sholat saja dia, betul. Tidak ada rasa, ruh sholatnya itu tidak ada. Ruh sholat itu apa? Aqimis sholat li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Kalau ingatan kepada Allah tidak ada, ini ruh sholatnya tidak ada. Sholatnya itu mati tanpa ruh, raga tanpa ruh. Jika banyak orang yang sholat, Allahu Akbar, mulai berjalan pemikirannya kemana-mana. Ikhlasnya tidak ada. Ini contoh juga, orang beribadah itu kalau tidak ada rasa ikhlasnya, tidak ada karena Allahnya, tidak ada kekhusyuannya, maka nilai ibadahnya bisa jadi kecil, bisa jadi ibadahnya tidak bernilai. Jadi ibadah itu bisa bernilai tinggi kalau memang ibadah itu berdasarkan keikhlasan dan keilmuan. Ibadah perlu dengan ilmu. Tauhid juga harus dengan ilmu. Tauhid harus sejalan dengan ibadah. Tauhid itu tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu, tanpa ibadah. Dia harus konsekuensi sebuah tauhid dengan sebuah ketundukan. Ketundukan itu aplikasinya adalah ibadah. Jadi memahami ibadah ini bukan sembarangan. Memahami tauhid itu harus dengan beribadah kepada Allah. Sholat dia. Ini dalam rangka ketundukan dan kepatuhan seorang hamba. Bukan sekedar pemahaman benar saja. Inilah di dalam Al-Quran surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu. Nah ini tauhid. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman diaplikasikan dengan amilus solihat. Amilus solihat itu adalah ibadah. Ibadah konteksnya kalau ingin diterima oleh Allah, kita ini beribadah ingin diterima, Pak. Jangan kita memahami apa cara Tuhan. Pokoknya aku ibadah tanpa memikirkan ilmu dalam hal ibadah ini, bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Setiap kita ingin ibadah diterima, Pak. Kalau ibadah tidak dengan ilmu, kemarin kita sudah bahas, ibadah yang diterima oleh Allah itu salah satunya ittiba Rasul. Ittiba Rasul inilah ilmu, Bapak Ibu. Salat harus dengan ilmu salat. Ruku harus benar.
Bagaimana konten-konten yang selama ini saya katakan ada orang dalam tadi saya kultum, Mbak. Sholatnya ngebut, Pak. Itu di YouTube saja katanya. YouTube itu kan fakta juga, Pak. Alhamdulillah di Linggau tidak ada yang seperti itu. Belum pernah kita sholat bersama orang yang sholat seperti di YouTube itu, Bapak Ibu. Tapi kita pernah sholat di beberapa tempat di Linggau ini, Pak. Kurang menenggang makmum, kurang memperhatikan makmum, dia sendiri saja. Seperti ini contoh, setelah ruku dia baca rukuknya agak cepat, kemudian sami Allah liman hamidah, langsung Allahu Akbar. Dia tidak ada tumakninah, sami Allah liman hamidah. Tunggu dulu makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu. Paling pendek itu. Kalau ingin dipanjangkan, ya samawati ya milul ardi ya milul masyi'ta min syai'in ba'du. Kan agak lama juga itu. Ini baru sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ada juga orang, ini imam, bukan di tempat kita ini Pak, ini memahami ibadah. Di satu tempat saya sholat. Saya kebetulan pergi ke satu tempat, Linggau Nila Pak. Tidak jauh Pak. Tidak sampai kilo-kilo. Di tengah-tengah kota Linggau inilah. Saya sholat di situ. Imam tetapnya tidak hadir, karena ada satu hal. Kemudian kami sholat isya, waktu itu hujan Pak. Majulah mungkin imam cadangan. Ini sholat isya. Sewaktu rakaat yang ketiga, itu kan kita imamnya kan imam dan makmum membaca sir. Imamnya diam, tidak lagi jahar. Saya baru iya kena bodoh. Dia langsung Allahu Akbar. Kita belum sempat menyelesaikan Al-Fatihah, dia sudah takbir untuk ruku. Nah, ini kan bermasalah di dalam ibadah. Dia tidak lagi memperhatikan makmum yang di belakang. Nyupir baiknya, apa makmum ini mabuk, apa penumpang ini mabuk, apa terkapar, tidak tahu dia. Terus bing. Ke Bengkulu misalnya Pak, kalau kita tidak menenggang makmum jamaah penumpang, itu seluruh penumpang bisa mabuk semua itu Pak. Sama seperti itu. Sholat kalau kita tidak menenggang makmum, makmumnya ini terkecer-kecer Bapak Ibu. Baru nak rukuk dia sami Allah Allahu Akbar. Belum sempat baca. Nah, tanggunglah itu dosanya oleh imam. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Saya juga tidak mau itu. Kalau saya jadi imam dikira-kira makmum ini dia baca apa belum? Kadang zuhur itu Pak ya. Zuhur itu kan kita sama-sama sir bacanya. Saya baca terkadang nih kulhu sekali. Belakang nih lah dia belum baca kulhu. Baca sekali lagi. Agak 3 kali aku baca kulhu Pak. Saking ingin menenggang makmum. Rukuk begitu juga. Saya tidak baca 3 kali Pak. Sampai 9 kali saya baca Pak. Untuk agar makmum bisa baca minimal 3 kali. Kan kalau imam kan duluan. Allah Akbar. Kalau dia sekedar 3 kali langsung, makmum baru 1. Ini konsep ibadah. Memahami ibadah secara benar ini memang harus logika harus main, ilmu harus diterapkan. Barulah ibadah kita benar. Dalam jiwa itu harus ikhlas. Dalam jiwa harus patuh tunduk kepada Allah. Di dalam batin harus tertanam rasa cinta kepada Allah. Itu baru bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Ya, Pak? Yang ngebut itu. Terkadang seperti ini Bapak Ibu. Sama-sama salah. Lah tahu imam macam itu mestinya ditegur, Bang. Umpamakan cara sekarang nih, Bro. Nggak tadi ngebut IG. Ada di satu tempat, Pak. Ini satu tempat, enggak usah sebut namanya. Wong Linggau ini juga, imam di Linggau ini juga. Tajwidnya ini belum benar, Pak. Lah jadi imam Yuki. Aduh. Ramadan nih lah. Saya katakan sama pengurus. Jadi negur ini kadang-kadang Pak Taslim, kadang-kadang menegur ini tidak langsung. Woi, digoda. Kita menegur, memberikan satu tauladan, terkadang tidak langsung. Kalau langsung ini kadang-kadang diserang langsung. Langsung melalui pengurus, melalui kawannya, melalui orang lain. Nah, saya sudah berpengalaman menegur orang secara langsung. Saya ini tidak hati. Nah, langsung Pak marah aku nih, belajar juga, ada guru aku nih.
Di sini juga dulu Pak, kalau ngomong, dia kan macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati itu sunahnya muka-muka aja ini. Langsung dia debat Pak. Wah ini hari Jumat nih bagaimana. Diambillah ngecik balak. Nah kemarin, minggu belakang, saya mendapati, kebetulan saya tidak imam Pak. Bacaannya ini tidak memenuhi ilmu tajwid. Yang mesti dipanjang, tidak dipanjangnya. Yang mesti dipendekkan, malah dipanjangnya. Seperti itu. Senjang Bapak Ibu. Bacanya ini ibarat amburadul lah seperti itu. Aman amburadul total tidak juga. Banyak hal-hal yang setiap surat itu ada satu selip. Setiap surat, hampir setiap surat. Jadi saya, wah ini parah ini kalau untuk masjid di tengah kota, imamnya seperti ini. Saya tidak tegur langsung Pak. Saya temui pengurus, kemarin bertemu dengan pengurusnya. Imam kemarin tuh payah itu amburadul tuh bacanya tuh. Mano itu, masa dia angkat jadi imam? Kalau tidak percaya nih, tanyalah dengan wong yang lihai ilmu tajwid yang di masjid itu. Aku sebut Pak, sianu itu paham kalau tuh bacaan tajwid. Tanyalah dengan dia. Mungkin gage dikironyo, aku ini ngado-ngado Pak. Tanyalah. Akhirnya dia bertanya balik, bagaimana solusinya ini? Nah kan, dia sudah dipasangkan, dia sudah ditunjuk untuk menjadi imam tarawih. Nah, ini konsekuensinya harus, tidak mungkin tidak dipecat Pak. Jadi selesaikan, ini kan sholat sunnah saja, selesaikan nanti setelah Ramadan ini berakhir jangan dipakai lagi. Jadi kita harus bijaksana juga di dalam mengeluarkan sebuah keputusan. Jangan ujuk-ujuk, kau ini tidak salah lah jadi imam lagi. Nah itu kan tidak cocok juga. Jadi kita harus memang untuk dakwah ini memang harus ada teguran Bapak Ibu. Harus ada peringatan. Kalau kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi. Jadi ini secara lisan. Fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbi. Jadi kita masuk yang kedua, fa bilisanihi. Ada teguran, ada kritikan, ada disampaikan kepada pengurus. Kalau kita diam saja, ini satu kesalahan yang fatal, akhirnya kita bisa karam satu perahu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memahami konteks ibadah ini haruslah dengan ilmu. Ruh ibadah adalah ikhlas kepada Allah, ketundukan dan kecintaan kepada Allah. Sehingga ibadah kita memang betul-betul bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya itu kecil, walaupun ibadahnya itu sekedar makan, walaupun ibadahnya itu sekedar tidur. Terkadang tidur itu tidak ada nilai ibadah. Tapi terkadang juga kalau dia niatkan membaca bacaan-bacaan tidur, kemudian dia menurut aturan SOP dari Rasulullah, selama dia tidur itu dihitung ibadah. Jadi orang yang bangun dari tidur sampai tidur kembali, kalau dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah, itu semua bernilai ibadah. Ini saja Bapak Ibu yang benar dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.